Pemirsa, untuk kedua kalinya Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan Ketua PBHMI, dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Desar Aditya dan juru kamera Manai Sobirin langsung dari Polda Metro Jaya. Ya Desar, apakah pemeriksaan terhadap Ketua PBHMI sudah berlangsung? Ya, Carlos, memang sebelumnya Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan kedua untuk Ketua Pengurus Besar HMI Mulyadi Tamsir untuk dimintai keterangan terkait dengan rusuh pada aksi 4 November lalu, yaitu demonstrasi untuk meminta pemerintah dan juga para penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum atas kasus yang menjerat Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Namun meskipun ini dijadwalkan pada pukul 10, hingga saat ini juga Mulyadi Tamsir tidak tampak hadir dan juga dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa Mulyadi Tamsir nampaknya tidak akan hadir dalam pemanggilan Polda hari ini karena ini merupakan pemanggilan kedua. Sebenarnya Carlos, pemanggilan pertama sudah pernah dilakukan pada 10 November lalu dan ketika itu penyidik menanyai Mulyadi dengan 28 pertanyaan. Namun pihak kepolisian menyatakan bahwa Mulyadi tidak bersikap kooperatif dengan banyaknya menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik. Untuk itu memang Mulyadi kembali dipanggil hari ini, namun tidak hadir hari ini, Carlos. Kepolisian juga sebenarnya menanyai Mulyadi terkait dengan aksi 4 November lalu yang intinya adalah menanyakan apakah kemudian pernah ada himbauan-himbauan untuk melakukan kerusuhan dalam rapat-rapat atau orasi-orasi yang dilakukan atau digelar sebelum pada aksi 4 November lalu. Selain Mulyadi juga beberapa pihak pernah dimintai keterangannya. Salah satunya adalah Korlap HMI Jakarta Selatan yang bernama Diki. Dan berikut ini kami memiliki pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Awi Setiono. Namun demikian memang dalam pemeriksaan dari 28 pertanyaan memang saya lihat Ketua HMI juga kurang kooperatif ya, karena dalam jawaban-jawabannya yang bersangkutan pada intinya tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik. Ya kembali lagi karena memang yang bersangkutan sebagai Ketua PBHMI sendiri selama ini sebelum demo 4 November 2016 yang berakhir ricuh tersebut melakukan rapat-rapat tentunya juga kita mintakan pertanggungjawaban itu. Yang bersangkutan juga melakukan orasi-orasi, tentunya ini yang kita dalami apa ada terkait melakukan, ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan. Ini yang kita dalami terkait dengan perbuatan pidana yang sekarang dilakukan oleh 5 anggota lainnya ya, yang mereka semua kita kenakan pasal 214 ya. Ya, ini juga mendapat kemudian jawaban dari pihak kuasa hukum Mulyadi Tamsir yang menyatakan bahwa menolaknya memberikan keterangan Mulyadi Tamsir ini karena ini merupakan hak dari seorang terperiksa dan juga merupakan bagian dari kritik dari Mulyadi kepada pihak kepolisian. Sebelumnya juga penyidik telah memeriksa pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan HMI juga, yakni adalah Ketua HMI Jakarta Selatan Haris Safarimau dan Koordinator Aksi Diki Reza Wibowo pada 9 November 2016 lalu. Carlos. Desar, lantas apakah pihak Polda sudah menetapkan waktu pemeriksaan selanjutnya untuk Ketua PBHMI ini? Ya, kalau hingga saat ini memang kami belum mendapatkan konfirmasi secara resmi apakah kemudian terkait dengan ketidakhadiran hari ini apakah langsung dilayangkan penjadwalan kembali, karena memang tadi pengacara dari Mulyadi Tamsir yang bernama Tegar Putrahena juga menyatakan bahwa ketidakhadirannya ini akibat hanya kendala teknis dari Mulyadi Tamsir karena Mulyadi juga telah memiliki jadwal hari ini untuk melakukan beberapa pertemuan sehingga kemudian tidak bisa memenuhi panggilan kepolisian. Dan informasi yang kami himpun juga salah satu pertemuan yang dihadiri oleh Mulyadi Tamsir ini adalah bersilaturahmi ke Front Pembela Islam atau FPI yang masih membahas terkait dengan persoalan aksi 4 November lalu. Jadi hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian apakah langsung akan memanggil atau menjadwalkan ulang dari Mulyadi Tamsir. Dan pihak pengacara juga menyatakan jika hari ini tidak hadir kemungkinan
kemungkinan besar untuk kedepannya jika ada pemanggilan Mulyadi akan dipastikan hadir. Polisi juga sebelumnya memang telah menetapkan 5 kader HMI, yakni Sekjen HMI Haimin Jaya Halim, kemudian juga Ismail Ibrahim, Rahmat Muni, Ramadan Robun, dan juga Muhammad Rizky Berkat sebagai tersangka atas dugaan melakukan atau melawan petugas saat bertugas pada saat 4 November lalu. Carlos. Proses hukum terhadap aksi pasca aksi 4 November yang berujung ricuh masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Terima kasih Teza Raditya dan juru kamera Manai Sobirin langsung dari Polda Metro Jaya.